Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid wal istihadah wan nifas. Ini satu bab pada menyatakan haid dan istihadah dan nifas. Itu yang kita kaji ini ya. Bermula haid itu pada istilah lughat menurut bahasa yaitu suatu yang mengalir. Dan pada istilah syara menurut hukum yaitu darah yang ada pada perangai perempuan dan tempat keluarnya daripada kesudah-sudahan rahim pada ketika sehat badan. Itulah haid itu ya, kesudah-sudahan rahim paling ujung. Dan istihadah itu yaitu darah penyakit, tempat keluarnya daripada hujung urat yang hampir rahim. Dan nifas itu darah yang keluar kemudian daripada beranak. Itu alim orang dulu. Kok bisa tahu? Tahu orang dulu ya, luar biasa. Nah, ilmu falak, ilmu bintang, ulama luar tahu. Jadi haid itu kesudahan rahim situ keluarnya itu. Bukan dokter secara sana, kandungan enggak ya. Tahu. Bermula sekurang-kurang umur perempuan yang haid itu 9 tahun. Jadi tidak menuju 15 tahun ya, paling tidak 9 tahun dah bisa. Kalau badannya subur 9 tahun dah haid dia, berarti dia sudah dewasa ya. Di mana diambil ulama ini? Nah, Siti Aisyah umurnya 9 tahun dah haid. Rasul menikah dengan Siti Aisyah umur 6 tahun. Si anak-anak umur 9 tahun, kata Abu Bakar, ya Safiya terkan bunga ini sama Rasul. Kasih bunga. Bilang sama Rasul bunganya sudah siap dipetik. Itu bahasa orang dulu ya. Ya lah, Siti Aisyah sama Rasul kasihkan. Kata ya bunganya bisa dipetik. Dengan si bunga nggak kabar maksudnya apa ya. 9 tahun. Dan sekurang-kurang masa haid itu paling sedikitnya sehari semalam, yaitu 24 saat atau 24 jam. Itu sekurang-kurang haid. Dan sebanyak-banyak masa haid itu 15 hari 15 malam. Dan kebanyakan perempuan haid itu 6 hari atau 7 hari. Kebanyakan enggak jadi pedoman nih ya. Dan sekurang-kurang suci itu antara 2 haid itu 15 hari 15 malam. Jadi sekurang-kurang ini mesti luar kepala, masuk di hati langsung ini ya. Jadi Pak, ini kan sekurang-kurangnya sehari semalam. Dia berhenti misal keluar sedikit, sekian jam keluar sedikit. Gitu-gitu dia. Jumlah kan ya? Ada 24 jam. Nah, berarti haid lah perut. Itu bagi perempuan yang baru, ya baru pertama haid. Kalau yang sudah berada haid nggak nunggu-nunggu itu lagi. Langsung. Jadi kalau yang pertama orang haid perempuan, berarti kata Zulkarnain tadi 2 jam berarti nggak ada darah. 2 jam udah ada lagi darah ya kan? Ada jumlah kan itu semua. Ada 24 jam berarti haid perempuan ini. Enggak ya? Karena perempuan ini sangat rentan dengan darah. Perempuan ini. Jadi maksudnya 24 jam ini berapa lama? Berapa hari? Dalam 1 hari, misalnya enggak, 23 hari gitu. Enggak itu, pokoknya adalah beriringan ya Den. Besoknya lagi. Besok lagi. Itu total gitu. Jumlahkan ada 24 jam berarti haid aku. Bagi perempuan yang pertama haid, ingat ya. Kalau sudah terbiasa haid, dia enggak nunggu 24 jam. Kalau tanggal 1 dia halangan, tanggal 1 depan keluar darah udah haid lah dia itu. Enggak harus nunggu 24 jam. Enggak. Udah haid dia itu. Yang penting Pak, tanggalnya ikut bulan semalam. Iya. Itu pun nggak mesti itu. Kalau sebelum tanggalnya, itu macam 24 jam tadi. Kalau udah lain nggak perlu dihitung lagi ya. Nah udah. Ini masalah bab haid ini jangan anggap sepele. Untuk apalah kita pelajari laki-laki ini paling penting fardu ain mengetahuinya. Padahal kita nggak haid ya. Maka seorang suami laki-laki nggak ngerti hukum haid habisnya di toko istrinya ya. Atau orang lain nanya, apa saya Pak ya?
Hah? Orang yang penting tuh nanya bukan saya. Enggak boleh yang tanya, Pak. Nggak cocok. Dapat etikat di sini. Bahasa putus asa kali. Hah? Bahasa putus asa. Bukan, itulah dia kadang-kadang manusia ini. Udahlah, biar aja lah ngaji aja. Oh, iya. Inilah dia udah habis. Bukan gitu, bukan salah. Udah ada bar calonnya. Mancing ya. Dan Ustaz Anji doang ya. Iya. Padahal baru dibilang masalah ini kita fardu ain juga mengetahuinya. Kalau nggak di toko-toko perempuan, ya kalau nggak salah di halangan kan, nggak percaya tengoklah katanya pula. Dah nggak salah dah. Kenapa saya bilang ini? Karena perbuatan dosa, kelakuan yang salah dilakukan perempuan ini, istri kita ini, kita kena. Kalau kita buat dosa, istri nggak kena. Itu pun banyak kali orang mau jadi laki-laki. Enak aja laki-laki nih. Siapa bilang enak? Dosa-dosa yang dilakukan istri kita kena. Bagaimana cara kita bisa melepaskan diri itu? Nah, diajarlah istri itu. Sampai rumah udah tidak juga melakukannya. Ya, makanya waktu nikah di situ udah terletak kewajiban kita itu. Aku terima nikah sepolan. Maharnya 1 miliar tunai ya. Enggak boleh nanya kalau itu, enggak boleh nanya. Aku terima nikah sepolan binti Polan, maharnya 1 miliar tunai. Terus apa kau jawab? Untuk terima. Nih aku terima, mana 1 miliar kau ngasih miliar. Seperangkat alat sholat tunai. Banyak pun nggak ngerti masalah ini. Harga diri itu. Ada 1.000 rupiah pula lagi. La ilaha illallah. Udah? Nah. Turunlah ayat itu langsung untuk menegur kita sebagai suami. Al-rijalu qaumun 'alan nisa. Laki-laki itu menegak agama, terletak sama kita lah agama dia itu dah. Tanggung jawab kita, bukan orang tuanya lagi. Gua jadi kasih tahu tuh. Ini Jadi jadi yang tadi, Pak, kalau tanggal udah lewat berarti nggak usah nunggu 24 jam ya? nggak usah nunggu. Sebelumnya baru 24 jam. Baru nunggu dia balik. Kau harus kalau mendengar orang ini nanya. Oh, nggak tahu nanya apa, Pak? Jadi kau udah tahu rupanya. Lebih pandai sedikit orang bilang. Oh ya. Ya, biar orang jelas juga, Pak. Ini masalah hid ini, mau 1.000 orang pun perempuan dikumpulkan beda semuanya hidnya. Apalagi yang KB, kacau hidnya. Ya, betul. Kacau. Terganggu hormonnya, Pak. Nah, makanya kita sebagai suami mesti tahu. Tadi ingat ya balik ya, ini mesti luar kepala dan masuk di hati. Sekurang-kurangnya 1 hari semalam. Sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Jadi kadang-kadang perempuan ini 6 hari dah berhenti hasilnya. Tentu 2 hari berikutnya keluar darah. Darah apa ini? Hah? Masih darah haid, karena masih ada 15 hari. Selagi masih lingkun 15 hari namanya haid perempuan ini. 5 hari bersih deh ya. Ini kalau bicara haid nggak boleh kemana-mana nih melala. Bersih 2 hari, jadi berapa hari? 5 tambah 2? 7. Keluar lagi darah 2 hari. Darah apa ini? Darah haid. Karena udah baru 9 hari ya. Berhenti lagi darah 1 hari, 10 hari ya kan. Keluar lagi darah 3. Berarti 13 hari kan. Nah 13 hari perempuan haid. Jadi untuk mengetahui bulan berikutnya, walaupun 5 hari sudah bersih, nggak boleh sembahyang, nggak boleh mandi dia. Karena bulan yang lalu 13 hari. Pedomannya bulan yang itu saja. Iya, menurut adat yang lalu. Tinggal berhenti itu harus pakai kapas, Pak. Terus pakai kapas ya. Habis itu. Perlu dipilih pakai kapas. Tadi mau diajak pelan-pelan, kau naik ke atas tuh pakai kapas pula lagi ya. Iya, bersihnya itu diperiksa pakai kapas. Kenapa pakai kapas? Karena kebanyakan perempuan, maka istri kita perhatikan masing-masing. Dia nengok celananya aja, tarik, udah berhenti kok ya kan, mandi dia. Nggak bisa. Itu namanya fitrah namanya masih, belum nikah. Jadi yang dikatakan bersih itu nikah. Periksa pakai kapas. Selagi masih ada warna, berarti masih haid. Jadi perempuan yang tadi, 5 hari dia bersih, boleh dia mandi? Tidak. Kenapa tidak? Karena bulan yang lalu nanti akan datang lagi sampai 13 hari.
Yang pertama itu adalah pedomannya kan. Maka perempuan ini wajib mencatat tanggal dan harinya. Hari apa dan tanggal berapa. Perempuan nggak mau nyatetnya ini. Padahal dia ngehit kan. Ini di keseluruhan nggak ada perempuan yang mau nyatet tuh, nggak ada. Kita laki-laki yang nyatet. Tanggal berapa? Nggak sholat deh, nggak. Udah. Hari apa nih? Hari Senin. Jam berapa dia dapatnya? Catat tanggalnya. Jam 12:30 siang ya, dapat ya catat. Untuk berikutnya, perempuan ini mesti sholat di awal waktu. Ini perlu ilmu hari ini. Banyak orang nggak paham ya. Ini berkaitan banyak. Makanya nggak boleh kemana-mana. Maka tadi mulai sore kita ngaji kita ya. Artinya bilang sama diri, ngaji kita yuk. Jangan kemana-mana ya. Kenapa sholat kita kacau balau? Karena nggak kita ajak diri kita sholat. Coba ajak sholat dulu. Salli pada zuhri arba rakaatin itu ucapan. Nanti aku sholat kita dulu ya, mau sholat ini. Supaya jangan kemana-mana. Ngaji pun gitu ini. Nanti kita ya ambil sama diri masing-masing mengaji. Kalau nggak dapat, udah. Dari bulan berikutnya tanggal 1 itu dia mesti sholat di awal waktu. Dia cerita-cerita cuma kawannya. Kan pada hari tanggal tahid dia yang bulan yang lalu ya. Cerita masuk waktu, dia belum sembahyang. Berarti perempuan ini meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah kita juga. Itu awal datang. Akhirnya pun kita mesti tahu jam berapa habisnya. Jam 1 malam. Jam 1 malam mesti waktu isya apa tidak? Jarang perempuan yang sembahyang. Besok aja lah subuh. Sengaja meninggalkan isya. Bertanggung jawab kita. Kenalah kita dosanya. Maka mesti mayat kita sana ya. Kalau nggak mau urusan masalah haid, maka cari perempuan, istrinya mana yang belum kawin. Tadilah perempuan yang nggak haid lagi, nggak pening kepala awak. Enggak, ini bilang yang sebelah ini supaya jangan payah mikir-mikirnya. Itu tak selera lewat. Mati rasa. Nah, itulah nyelkanen. Belum apa bilang mati rasa. Kalau bisa saya hadir ke sini Nyilorong atau Nyiloro Kidul, mau kok sama dia. Berapa ribu tahun dah umurnya itu? Duh. Tapi kan ada perempuan yang memang umurnya masih di bawah 60 tahun. Tak hit-hit itu. Ada. Jadi kenapa? Nah, itu kan jadi akan fokus yang kerja karena ini. Itu saya bilang tadi, kalau sepanjang ribet malah miskin masalah haid, cari perempuan yang tidak haid lagi. Mana ada selera lagi itu yang ada, jangan bilang. Jangan minta aja, bidadari dapat. Bidadari nggak ada haid. Nah itu dalam ilmu sidang cepat nutup itu langsung ya. Dia langsung bam habis. Bidadari cari. Tak sampai deh ke sana. Jadi berarti meninggal lah dulu. Si Sanda yang bilang ya beda. Kawan meninggal dulu. Itu sih Sandra kelas dia meninggal ke kelas kita Ngeri otak dia. Nah, pas mana Nabi Adam kan datang bidadari itu di dunia. Mana belum meninggal kan? Dia bisa, kenapa kita tidak ya? Betul kan? Kau banyak nonton Jaga Tahu. Mandi udah dari kolam ya kan? Dan itu tuh. Ambil baju ya, rontokan baju ya. Jangan nyambung cerita sama dia. Jadi kalau nggak mau masalah haid, cari perempuan yang udah nggak haid lagi. Dulu karena nggak dibayangkan itu Nyiloro Kidul, Nyilorong ya kan. Ribuan tahun pun tapi masih muda. Nah, masih umur 17 tahun. Masih bening lagi kan. Dan juga kalau dia lebih membesari kan pasti ada yang istihadah sama darah itu kan. Nah menentukan mana yang istihadah mana yang enggak, gimana caranya? Naik lagi kelasnya ke tingkat kelas 5 lagi udah. Nanti ngerti nih, nanti coba. Makanya itu makanya. Biarlah itu dulu. Karena masalah haid ini berkaitan dengan iddah. Dia berkaitan orang baik. Kalau nggak tahu kita bahaya ini. Mana tahu menambah lagi seorang janda, tunggu dulu baru cari suaminya.
Karena kehidupannya susah, minta cerai aja dia, ceraikan. Sejak diceraikan itu situ baru itu masa idahnya. Kalau masih dalam idah kita nikah sama dia nggak sah, haram lagi tidak sah. Masih mau tahu nggak idah? Berapa idahnya? 3 kali suci. Ya kalau perempuan itu tiap bulan dapat, kalau 3 bulan sekali dapat, berapa idahnya? 9 bulan baru sah nikah. Ada kaitannya kok. Udah ini. Setahun sekali ya Ustaz. Setahun kali 3 tahun lah berapa kita? Tahun minggunya. Cuma kalau dia diceraikan pas saat haid, hitungannya teman haid yang ini tadi hitung. Hitunglah. Hitung ya. 1. Bersidang ini kira 1 gitu. Makin haram juga Ustaz. Ulang-ulang salah saya itu. Kalau itu Makanya haram nggak? Haram menjatuhkan talak kepada istri yang lagi dalam haid. Kenapa? Memperlambat idah. Malah halal menceraikan istri lagi dalam hamil. Kalau nafsu kita nggak cocok ya, hamil-hamil Pak diceraikan, halal tapi kalau lagi haid haram. Jadi Ustaz, gimana halal? Halalnya gimana? Ya orang halal, inilah pekerjaan yang halal tapi dibenci Allah Ta'ala. Jadi kalau nikah jangan bayangkan mau cerai, jangan. Ini ku pakai nanti kalau apa ku ceraikan, jangan. Belum apa udah haram luar gitu itu. Ini dipakai itu hanya mautlah memisahkan kita ya. supaya ini kan apa waktu hamil haramnya di mana? Kalau hamil nggak haram. Apa? Kalau masa haid baru haram diceraikan. Perlambat idah. Halalnya di mana? Ya halal lah. Kalau kita ceraikan yang bukan istri awak baru nggak halal ya kan. Nah, makanya kita mesti mahir masalah haid, padahal kita nggak haid. Makanya saya bilang tadi kalau kita nggak ngerti masalah haid, habis itu kok istri aja. Baru lagi rasanya dia sembahyang dah, nggak sholat, halangan macam mana gitu. Nah kita pun bangkit, periksa, udah ada 15 hari sejak haid artus sekarang, belum bukan haid kau nih. Karena sekurang-kurangnya antara haid dengan haid mesti 15 hari, 15 malam. Oh gitu ya. Paham dah nih ya, kalau belum saya pulang lagi ya. Seorang perempuan baru bersih dari haid ya, sholat dah dia. Berapa hari kemudian, dah 10 hari dia nggak sholat dia. Kenapa nggak sholat? Halangan gitu. Perempuan ini nggak mau nyatet nih, terangnya saya bilang nggak mau nyatet. Kita lah bangkit, tengok al-mana. Mana? Oh belum ada 15 hari kau ini. Inilah kau namanya darah istihadah. Wajib sholat, wajib sholat. Karena belum ada sekurang-kurang 15 hari, 15 malam. Ini kalian pun kalau kalian nengok ke sebelah, tidur aja orang dengerin. Masa orang nyatet tanggalnya, nyatet akhirnya. Kita mesti tahu kenapa setiap perbuatan dosa orang ini, apalagi dengan sholat dengan sengaja, kita kena. Jam 1 malam dia habis, diperiksa pun nggak ada kabar. Wajib sholat deh kan, kan waktu isya nggak sholat dia, nah, kita kena. Ini udah tanggal, udah bersih kok kan? Bersih memang. Macam mana Bu ya? Malas udah ya. Iya besok pagi aja lah. Orang hujan pula lagi besok pagi. Kenapa? Dingin. Mas kita bangkit. Masakan air panas. Alhamdulillah. Begitu melegak siramkan ya kan. Sejam kita itu. Jadi kalau dia nggak sholat berarti kita kena. Insya Allah. Inilah perempuan. Kalau nggak mahir ke sana, habis itu lagi perempuan aja. Ya. Karena perempuan ini sangat rentan kali dengan darah. Banyak kerja pun dari rumah mau keluar darah, Nah, banyak pikiran pun mau keluar darah ya. Nggak ada duit. Itu 3 macam tuh. Tanyalah perempuan. Bisa keluar darah. Apakah itu haid? Oh enggak. Bukan asal keluar darah aja haid. Oh enggak juga. Tengok darah apa ini? Kita bikin ukuran tadi dia. Sekurang-kurang suci. Maksudnya antara haid dengan haid mesti diselangi 15 hari 15 malam. Kalau belum ada 15 hari bukan haid. Nah gitu. Tapi keputusannya ya. Udah?
Ini rumusnya mesti lihat masuk ke hati ya, bukan di mulut. Sekurang-kurang haid sehari semalam atau 24 jam. Sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Lewat 15 hari 15 malam berarti dia mandi, wajib sholat. Walaupun keluar darah. Dan darah apa? Darah istihadah namanya. Nah, Jadi bagaimana cara menggauli istri saat istiadah itu? Pak? boleh, halal. Cuman kelewatan lah suaminya nih kan. Diobatin juga katanya. Ah, dia Itu obatin. kemarin kan kasus orang yang habis suntik gitu. Itu Nah. pasti siklus hormonnya terganggu. Dah, terus. Bisa sebulan tuh bolak-balik. Iya. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Macam mana kamu hitung takaran istihadahnya? Istihadah kan ada ukurannya. Maksudnya ya haid tadi kan itu kan 15 hari tuh. 15 malam. Ah. Nah, jadi kalau model orang yang suntik KB ini memang dia nggak bisa di ini Pak Haji ya. Iya. Kadang 2 hari sekali, nanti 3 hari sekali, kadang tiap hari Sedikit, ya. sedikit-sedikit. Gitu. Bukan haid, itu namanya istihadah. Wajib sholat, nggak wajib mandi. Untuk perempuan seperti ini, nggak apa-apa kalau ditanya saya lanjutkan. Atau belum lagi ya, takut saya hilang yang tadi. Perempuan seperti ini masuk waktu, syaratnya masih masuk waktu, baru dia bersihkan. Paratnya bersihkan. Jadi kita menghitung dia menghitung awal haid itu macam mana? Pak? Kita mensesuaikan dengan apa? Contoh gini Pak, dia haid biasanya awal bulan. Tapi Nah. pasca nifas dia suntik KB, itulah mulai reject ininya apa namanya jadwal haidnya. Haidnya gitu kan. Nah, jadi itu Pak, apa kita mengikuti takaran sebelum dia nifas? Enggak. Dia bagaimana? Jawabannya enggak. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Keluar darahnya, enggak ikut adat yang lalu. Udah habis nipas, keluar darah nipas. Pas masuk nipas lagi ya. Ribet nih. Berkejar-kejaran pertanyaan ini. Nipas sekurang-kurang nipas itu seketika aja. Iya. Sebanyak-banyak 60 hari 60 malam. Jadi dalam lingkungan 60 hari 60 malam, kalau masih ada darah nipas masih. Lewat 60 malam baru ikut balik masalah adat haid. Cukup sehari semalam berarti dah haidnya. Kayaknya kalau nipas keluar berhenti sholat kan, keluar lagi, berhenti lagi lah. Berarti lagi ya gitu aja emang. Itu aja deh. Selama dalam lingkungan 60 hari 60 malam masih nipas dia. Lewat 60 hari 60 malam baru darah penyakit. Namanya istihadah ya kan. Makanya kalau lahir anak perempuan nggak usah namanya Siti Istihadah. Ini sikit mulai, ini sering kita lakukan juga saya tugas haji beberapa kali juga terkait memberhentikan haid ini. Kadang-kadang biasanya 10 hari, tapi karena mungkin mau tahu ibadah mau apa kita suntik dia agar berhenti itu gimana? Nggak masak nggak dari segi apanya gimana? Saya nggak mau cari nggak mau Sering masalah. itu kita suntik dia berhenti karena dia mau ini misalnya mau tahu ibadah atau apa sering kita. Ini apa haji ini sekarang dibandingkan dulu. Kalau dulu maka orang berangkat haji itu pakai kapal laut Karena dulunya. waktu ini kadang. Kan berarti kepentingan untuk pengurus haji kan bukan jemaah. Betul. Seharusnya jemaah ini begitu dia haid dia kan nggak boleh tawaf. Iya. Nah udah tundalah jadwal dia, kloter dia. Tukar kloternya bisa kok, tapi nggak mau. Petugasnya main mudah aja, suntik aja biar nggak habis. Sekarang kita selapas sebelum apa suntik. Maka disalah gunakan orang lah dengan suntik ini. Nggak pergi haji pun disuntik aja, supaya nak jadi PSK ya. Hindar. Iya, dipajar itu dia. Jangan, sudah atur Allah Taala kok, dan dia turunnya disuntik. Kita udah melawan hukum deh. Kayaknya kalau dia nggak suntik dia tak dapat rukun Pak. Nah, itu deh. Ini ceritanya. Nggak dapat dia yang Rukun Arafah pas kena halangan. Udah, kalau di Arafah nggak masalah, tawaf nggak boleh. Nah, itu deh. Oh tahu ya tahu nggak boleh. Udah, Nah. itulah makanya perempuan ini dia bilang laporlah kepada ustadznya atau siapa kloter dia, saya halangan. Nah, ditunda, catatlah nih, tunda lagi. Berapa lama dia haidnya? Nama kloternya tukar. Nggak bisa jadwal sekarang kan tadi. Suatu kloter nggak bisa lah. Ribet dapat kloter lah ribuan. Ribet kan, karena mikirkan orang ini ngurusnya kan. Pengurus ini mikirkan, bukan mikirin orang yang halangan. Tidak bisa. Jadi terakhir kita suntik itu sebelum berangkat. Jadi disetel katanya apanya? Kloternya diatur dari awal-awal. Itulah sekarang apanya. Pertanyaan boleh apa enggak gitu? Cu yang iya kayak orang dulu kan tua-tua haji. Sekarang muda-muda, dengan halangan lagi berhaji orang. Mereka bilang haji itu kan
jihadnya orang tua. Melawan Haji fitrah. itu jihadnya orang tua. Iya, udah. Mau jihad kok haji memang. Sana pula aku ketawa. Ada. Iya. Kalau sekarang udah muda haji ya, udah apa tua, udah mau mati lah haji ya. Nampak jalannya. Itu mau enak si pengurus haji aja. Orang dibebankan. Begitu benar kelebihan orang yang ngaji. Walaupun dia halangan, dia mau tawaf, telepon saya selalu teleponin. Bagaimana Ustaz? Ini halangan pula ini kan. Udah, istighfar kok. Minta bersama Allah Ta'ala. Disitulah kebesaran Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala berhenti, nggak usah disuntik. Termasuk si putri itu ya. Telepon. Kemana? Nggak usah suntik-suntik. Berhenti ya kan. Betul-betul minta sama Allah Ta'ala. Karena siapa yang udah berangkat haji, apapun kita minta dikabul Allah Ta'ala. Nggak ada, nggak ditolak permintaannya. Apapun. Nah sudah ya. Cuman begitu pun kita rencanakan, kalau tidak juga. Apa? Nah. Betul ada. Kenapanya rusak deh. Kalau mau nyuruh. KB ini hukum Islamnya haram. Udah, waktu itu kan meriah lagi udah. Kacau itu. Dia kepada BKWBN Pak. Nggak mau tahu saya itu. Ngapa nggak mau tahu? Itu jangan. Susah programnya Pak. Nggak ada beban sama saya itu. Syair lah dan Hukum nggak akan saya rubah. KB itu haram. Haram saya. Nah, bukan kita tahu ada kitab apa. Biar kitab tasawuf sekalipun. Karena Rasul sudah cari perempuan yang banyak anak. Nah, macam si Rijal, cari perempuan yang banyak anak. Nabi suka dengan umatnya banyak. Kata kita KB-kan pula cari penyakit. Suntik KB, nggak usah. Berarti pilihannya apa Malim? Kalau istri nggak di KB berarti anak banyak. Nah, kenapa rupanya? Kita ngasih rezeki rupanya. Yang ngasih rezeki apa yang buat susah kita nih? Banyak, alah payah. Enggak. Apalagi udah ada ini apa namanya? Enggak ada, apalagi sih punya. Ya akhir ini dulu ya, sehat aja, segar aja. Nah. Apa masalah? Masalah kita suka mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Itulah masalahnya. Salah satu sebab kebinasaan manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Itulah sebabnya. Ya udah, ribet, berhenti dari urusan haji. Kok payah sih? Mau disalah sampai. Itu yang jadi penghulu, jadi camat, boleh kata kena nggak ngaji itu, kalau ngaji nggak berani nyabat itu, nggak berat lah. Kepling pun kalau dia nanti kalau dia kena orang jadi kepling, kena ada yang nggak sholat Jumat wajib kok kisah itu, sholat Jumat kalau nggak berdosa kok. Ya ribet kan ya, nggak usah jadi kepling. Apa ya kok. Kenapa orang berebut juga mau jadi ngurus haji? Kenapa? Ini kata Ustaz Daam. Ya resikonya besar lah. Ya. Nanti sama istri kau pun bilang gitu duluan, sebelum nikah kau bilang duluan. Saya pun saya janji sama istri saya dulu. Cuma siap nikah, siap anak 12. Siap, baru saya nikah. 12 orang rencananya. Bingung ya. Satu aja ajak atau 12. Satu aja. Apa itu? Nah, itulah sebabnya salah 12 satu. jaket tuh satu kalau anak 12. Tahu lah, anak di jaket ini. Ini aliran apa lagi namanya kita nggak tahu. Namanya main tunjuk tuh, Ustaz. Tunjuk tuh kan Melayu kan 3 gitu. ke belakang. Enggak orang Melayu gitu. Kalau 12 jaket ada satu anaknya. Gimana Melayu? Oh, saya tahu orang Melayu kan 12 anaknya jaket ada satu. Tinggal 11. Kok bisa bikin ke 11 kan?
Kalau kalian bikin ngaji dengan bercanda-canda, saya jagonya soal itu. Terus saya bilang, kalau tahu tebak-tebak sampai nangis kalian pun bisa. Banyak ilmu saya untuk itu kok. Dan ada gunanya. Tapi kok ini kita mau ngaji, bukan mau bercanda-canda. Udah. Sampai anak pun dijakatkan, inilah dia. Aliran Syiah pun nggak kayak gitu ya. Anak dijakat Nah, ya. begitu Pak. Nah, orang mulai dulu mana? Yang tua saya Pak gitu Pak. Ya, nah, kenapa? Jadi dijakatin anaknya? Iya lah kayak. Kafir lah dia. Kasih sama orang itu, kalau dikasih kan. Kayak tuh bilang jakat anak bisa jakat kan. Tak istilahnya nggak tahu lah. Pokoknya kayak gitu ada salah gitu. Di kitab mana pun gak akan kita jumpai jaket anak ya. Makanya pakai sehari kok. Dari mana? Nggak ada itu. Dari jaket. Sudah. Kalau kita menyalahi hukum murtad. Jangan main-main dengan hukum. Jadi kalau masih terlaku juga yang haram, akui haramnya. Ya kita nggak murtad. Wah haram apa ini? Ya udahlah. Haram-haram lah, cuman lah. Jalankan terus kan. Terus kita keluar dari itu. Jangan bilang oh nggak apa-apa halal nih, jangan murtad. Ini kemarin satu lagi Mas nanya terkait dengan menstruasi. Jadi kalau menstruasi tidak terakhir kemarin, jadi 7 hari dia berhenti mandi, kemudian kita berhubungan sama dia, kemudian dia dapat lagi haid. Apakah itu termasuk haram ya? Haram. Kalau udah agama sudah mengatakan haram, jangan bikin. Bahayanya besar. Makruh aja pun tandanya kalau lampu merah udah lampu kuning, berarti mau merah kan? Udah berhenti lah dulu dah. Kalau udah lampu kuning, makruh. Apalagi haram. Ini dua risiko yang paling besar, yang bahaya sama kita. Makanya nggak usah heran sekarang kalau banyak laki-laki baru 40-30 udah impoten ya. Gara-gara itulah satu sebabnya. Perempuan banyak penyakitnya, penyakit miom lah, kanker rahim, dari itulah sebabnya. Kasihan perempuan ini. Perempuan ini pakaian laki-laki, laki-laki pakaian perempuan. Kita yang mengurusnya. Jadikan ratu rumah tangga. Saya udah bolak-balik sampaikan ini ya. Istri itu jadikan ratu rumah tangga, bukan babu. Kok bekedut jauh? Sayangnya istri itu. Jadikan ratu. Kenapa Pak? Kalau kita kan jadi babu, kita sendiri susah. Kalau jadikan ratu, semuanya persyaratan kita siapkan ya. Ini kebetulan istri saya ikut, baru bisa tanya sama dia itu. Saya nggak nunggu melahirkan, nggak melahirkan tetap jamu. Kon 400 kasih minum, dijaga terus ya, minuman jamu itu. Otomatis dia aromanya enak, nggak usah pakai bedak pun enak. Macam aroma anak bayi, macam mana? Bisa tahan kita dengan anak bayi. Nggak tahan ya, mau diciumi aja kan? Kenapa? Enak baunya. Coba anak bayi tadi pesing aja, bau pesing aja. Udah baju juga kayak mau pusing lagi. Jadi kita sini menghiasinya, biar sehat dan segar, enak. Udah siap? Kawin lah kalau udah siap. Dari stres. Sehingga istri itu dari ridho aja, nggak pernah nolak, nggak pernah tidur mereng, segala perlu kita urus kok dia. Kalau kereta pada kali kita ngurus ya, ganti oli, servis, istri loh nomor 1 diurus. Bukan kata saya, kita tahu dalam kitab Sabil nanti sampai anunya ngerti lah ya, kalau minyak wangi itu sudah kayak minyak wangi ya. Jadi minyak wangi hijau untuk apa? Untuk wanita aku kadang yang mau beli. Jawabannya gini mudahnya, kenapa tadi beli orang asal nggak pakai? Nanti saya tunjukkan ya. Ntar saya tunjukkan habis ngaji. Pendelasan. Kalau kita pakai, insya Allah dipakai orang. Seperti kita ngajarin orang baca salat kau ya, kita baca salat enggak? Enggak diamalkannya itu. Itu bukti nyatanya. Apapun amalan yang kita suruh orang amalkan, kita sini nggak ngamalkannya, enggak. Maka Rasul itu mengajar sama kita yang udah diamalkan luar, no. Kalau nggak diamalkan enggak. Mana dalilnya? Ketika selesailah Rasul sa'i, kata Nabi para sahabat, para pemuda, cukup tahlul, nggak ada sahabat, nggak ada yang mau tahlul, cukup. Sampai kita saya ya Rasulullah, kalau tahlul cukur dulu. Oh iya, baru cukur nanti, baru berebut.
berebut untuk mencukur kepalanya. Dia Nabi dulu buat. Istilah kita kiaskan. Jadi kalau Rasul menurut kita dia udah buat duluan kok. Mencontohkan yang boleh. Ya, Mencontohkan. iya. Jadi kita pun jangan bilang orang. Jadi kalau itu nggak laku, jawabnya selesai. Kalau nggak sama, pakai habis. Kayak Ngaku aja, nggak usah cerita apa yang kepada banyak. Mahal ini, apalagi jualan mahal ini berapa harganya? Berapa harganya? apa Ustaz? Itu deh, minyak tadi itu untuk perempuan. Berapa kan tidak? Aku mau pesan satu di sana 5.000. Hah? Murah. 25.000. Dengar. Nggak dengar kok, itu nggak dengar ya. Tapi selamat lah dia udah ya, udah tak ada lagi bersiram minyak wangi ini. Apa gunanya lagi? Udah. Jadi kita sendiri gerak istri itu, maka istri itu jadikan ratu, jangan jadikan babu. Kalian yang suami istri, jangan pikir saya biarkan aja ngaji deh. Enggak, saya tanya kok. Ada saatnya saya tanya nanti bakalan. Ini udah kena gitu, tanya semua nih. Sudah saya tanya semuanya nih. Kenapa? Kalau enggak berhenti ngaji sana. Saya pakai target ngajar ini. Enggak asal jadi aja. Pakai target. Kalau nggak ada hasilnya, tebang habis. Bikin semak. Ya. Tuan Agus, kau aja tuduh aja ini. Masih merepet sini orangnya. Nah, sampai kayak gitu saya ngelidikinya. Kalau masih merepet juga berhenti ngaji. Saya ngaji. Maka kalau dalam ilmu tasawuf, perhiasan laki-laki itu berilmu dan pemurah. Kurang satu berarti laki-laki tak berhias. Perhiasan laki-laki berilmu dan pemurah. Apa yang memurahkan kalau nggak kerja, maka wajib kerjakan ada kan? Jadi kalau kita laki-laki suka royal sama istri, mau ngerepet lagi deh? Enggak, ini saya kurang aja. Saya ngegeramnya perubahan karena suami ngasih duit. Nah, dia bilang, taruh situ aja lah katanya. Nah, nggak pun mana sudah. Tukang merepet gimana? Hah? Tukang merepet. Makanya obat merepet ditanya ke apotek pun diketahui kita kan. Tidak apa Pak, ada obat merepet, ketawa deh. Kalau dalam Islam semuanya ada obatnya. Makanya kalau istri merepet buka dompet. Nah, dia enggak ada nih. Tanya bertanya langsung ini. Masih berhenti Ustaz. Nah, berhenti ngerepet. Tengok juga warnanya Ustaz. Hah? Masih mereka tambah ya, Pak? Merepetnya tambah terus. Nah, tapi kadang-kadang saya suami istri ngaji. Jadi ngadulah curhatlah si suami, si istri. Tapi kenapa? Udah dikasih tahu sama suami kau obat ngerepet. Udah dikasihnya Pak. Jadi masih kurang itu kan. Jadi Bang, abang bilang amalkan kaji, tapi masih kurang Bang. Nggak ada lagi duit abang gimana? Awak pura ingat sedih. Nah kasih. Itulah perhiasan laki-laki itu dua ya. Bukan kata saya, begitu dalam ilmu tasawuf. Yang manapun kitabnya nanti disebut sana. Perhiasan laki-laki dua, berilmu dan pemurah. Jadi kalau jadikan istri ini ratu rumah tangga kan, permintaannya turuti semua lah. Turutilah, iya turutilah. Ada di nama, Bang, carikan aku pembantu, carikan asisten rumah tangga, carikan. Apa nih? Jawab aja terus. Biar enak ini. Ngaji ini makin banyak bertanya, makin banyak ilmunya. Minta tambah ratus lagi. Hah? Macam mana? Kalau itu laki yang tambah ratu lagi ya tuh. Itu laki yang minta, bukan ratunya minta. Cuman para suami itu lah, gatalnya aja ya. Tapi Yang satu. apa sana? Diukur dari hukum syar'i itu ada permintaan. Ya iyalah. Orang enak tidaknya istri itu kita lah sendiri. Macam mana naik kereta itu kan kita, oh dia diganti. Patah ada bunyi sedikit bawa ke bengkel. Tanya si Soy kenapa bunyi ini? Lupa buatnya copot, pasang. Ya kan Soy? Jadi cukup obatnya.
Jadi biar aja. Isi bunyi kretek naik kereta. Dia biar aja. Jangan. Tadi cukup nih Mualim ya kan. Hah? Ada sakit apa cukup. Masih begini juga kita mau. Tapi itu dipajang aja itu untuk ada orang beli. Enggak dikonsumsi. Apa marah lo? Nanti saya buka kulkas saya. Untuk ngaji nih ya. Nah, ilmu. Kulkas berapa yang saya. Kalau soal buka kulkas, saya ke rumah itu buka kulkas saya. Apa yang nggak ada? Nggak ada apa-apa lah. Gerem kan? Melawan aja bilang yang nggak ada. Lanjut Mas. Ini juga. Jadi kalau permintaan ratu ini tadi istri kita nih, mampunya kita penuhi, Ustaz, tapi tidak kita penuhi, tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Permintaan itu gampang, tidak Iya. kita penuhi itu saya. Pelit lah namanya kita. Orang pelit nggak masuk surga, ada kayaknya itu. Nggak boleh. Itu makanya kita kadang-kadang, makanya para istri yang ngaji ini, dia beda dengan istri yang tidak mengaji ya. Dari situ kita tahu. Kalau istri yang mengaji, ya silahkan aja lah siang bawa bawang, tapi malam wangi ya. Kalau istri nggak ngaji, siang bawa bawang, malam bawa balsam, segala macam balsam. Geliga, GPU, apa lagi? Enak lagi? Tak ada enaknya. Jadi kita sendiri buat. Makanya banyak laki-laki ini zalim. Saya kan laki-laki juga. Banyak laki-laki zalim sama istri. Maunya dia aja dikusuk, istri nggak mau dikusuk. Itu salah. Padahal istri paling capek. Bilangannya mudah ya. Bilangannya emang ya dari kasur, sumur, dapur, jemur ya. Dan banyaklah lagi yang lainnya kan. Capek kali orang tuh 30 km. Satu semalam perjalanan capek kaki itu. Cobalah tampilkan sebagai suami pijit. Tapi kebanyakan perempuan nggak mau. Nggak usah bang, nggak usah katanya. Kenapa istri nggak mau? Riba katanya. Kalau saya bilang kursi lah dek, kursi ya nggak ada apa-apa ya kan. Kalau perempuan minta kusuk, kita mau kusuk nggak mudah. Ujung-ujungnya Riba, ujungnya riba. Ngerti nggak? nggak tahu nih Mas. Apalagi anggota HM ini. Ada pula terapi spesialnya pula, udahlah habis. Nah, riba nggak mau. Tahu sih nggak gitu. Pas ngusuk itu pun nggak hadir ya, Ustaz. Gitu ya. Nah, kalau gitu belajarlah baju Zulkarnain. Oh, makanya dia ketahuan duluan tuh, Ustaz. Nah, dia sanggup. Oh, salah bilang salah ya Zulkarnain. Saya cerita dari orang juga yang dari istri kau sendiri juga. Dia sanggup mengusuk istri sampai istri tidur. Nggak riba. Kalau dengar Pak, saya yang ketidur gitu. Baru ini dia ngaku. Baru inilah kau ngaku ya. Bukan yang tertidur. Tapi begitulah belaan istri kau tuh. Dibilangin cerita sama orang nggak? Sampai aku tidur. Itulah biar kau tahu. Jangan nangis kau ya. Betul saya bilang. Luar biasa. Itu balik, masa yang ketidur. Itu boleh kan contoh. Zulkarnain sanggup. Saya cerita sama jemaah Kak Jepun. Macam inilah saya ceritakan juga kan. Artinya baru contoh ya. Sanggup dia mengusuk istri sampai tidur. Tiap hari. Entah gara-gara itu pakai kursi dia nggak tahu lah ya. Udah, itu salah satu musik tertentu. Orang manusia ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itulah pula Zulkarnain ini sanggup dia ngusuk. Kalau kita yang hadir ini, walau alam nggak tahu. Nah, sudah. Jadi masalah haid ini, ya, berkaitan dengan iddah. Wajiblah kita tahu kita. Kalau nggak tahu kita berdosa. Apa mau kita ajarkan ya?
Masalah ini kalau begini macam mana? Hukumnya. Ya masuk dulu. Jikalau seorang perempuan bunting melihat darahnya, jadi perempuan ini nggak mesti ya. Kadang-kadang perempuan ini hamil tapi darah ini terus ada. Kebanyakan nggak haid ya, hamil tapi ada juga yang haid terus. Nah, masalah. Jikalau seorang perempuan bunting melihat darahnya, maka sucilah ia sehari jua. Kemudian ia beranak, maka darah yang kemudian daripada beranak itu yaitu darah nifas jua. Itulah rumus ya. Perempuan melahirkan anak, ada darah mengiringi, nifas itu namanya. Ya, cuman maksudnya dia Hamil, keluar darah. Berhenti 1 hari, lahir anak. Nah, itu berdarah, itu darahnya darah nifas bukan darah haid. Karena kalau kaidah yang tadi kan gitu, darah itu 15 hari 15 malam. Sebanyak ini nggak pakai itu lagi. Kalau perempuan bunting itu bedanya. Itu pakai masalah. Beranak, beranak terus juga. Nah, keluar anak. Darah yang mengiringi anak lahir ini namanya darah nifas. Nah, gitu ya. Dan darah yang dahulu itu daripada beranak yaitu darah haid. Dan demikian lagi jikalau perempuan yang nifas 60 hari 60 malam si perempuan yang nifas ya, maka sucilah ia sehari semalam juga. Kemudian ia melihat darahnya, maka darahnya itu yaitu haid. Karena antara nifas dengan nifas enggak diselangi dengan 15 hari 15 malam sekurang-kurang suci ya. Itu sekurang-kurang suci itu antara haid dengan haid. Haid dengan nifas tidak. Sudah. Nah. Jadi mau tahu laki-lakinya. Di sini dosa kita banyak kita tanggung. Karena kalau orang Jawa biasanya nunggu selapan 36 hari ya. Hah? 40 hari orang Melayu. Kebanyakan orang Melayu. 36 kan? Padahal sebanyak-banyak nifas itu 60 hari 60 malam. Udah 40 hari kok. Udah 40 hari kenapa? Berapa yang bisa ada darah? Masih nifas namanya. Mandi dia tidak sah. Haram lagi tidak sah. Enggak sholat dia kan. Atau kebalikannya. Seorang perempuan melahirkan, keluarlah darah 1 hari. Itu enggak ada lagi darah. Diperiksa pun enggak ada. Habis nifasnya berarti. Wajib sholat. Wajib, bukan pakai sholat. Ini enggak nunggu 36 hari. Berarti kalau nunggu 36 hari atau nunggu 40 hari, sebanyak itulah dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Kena suaminya? Kena. Belum 40 hari kok. Nggak mesti 40 hari kok. Maka mesti mahir kita dalam masalah ini. Sekurang-kurang nifas itu seketika aja. Sebanyak-banyaknya 60 hari 60 malam. Udah Rizal. Iya. Berarti takarannya itu maksimum 60 hari ya. Nah. Jadi bahasa 36, 40 itu bahasa istilah ya. Iyalah, menurut adatnya. Ada sudah ya. Macam haid juga, ada 6 hari atau 7 hari. Itu adatnya. Bisa aja perempuan itu panjang. Masalahnya gini, macam kayak siapa namanya? Haji. Ansari. Nah, kan sama aja itu. Kalau nggak kita perhatikan ini. Tokoh-tokoh perempuan aja lah. Terhalangan sebentar kejap-kejap gak asal heran aku. Nanya sama orang yang nggak tahu pula, jawabannya istri pun gitu juga kok. Ikut-ikut saya. Jangan. Jadi kalau terjadi seperti kacau masalah perempuan ini, kenapa kita diam aja? Belilah di apotek, obatnya semua banyak kok. Obat melancarkan datang bulan, obat macam-macam obat. Yang paling bagus jamu lah, teratur headnya itu. Aromanya pun enak perempuan ini. Jadi kalau tadi kalau dia pakai alat kontrasepsi itu memang hormonnya bisa. Benar. Orang enggak dilarang Nabi. Kacau semuanya perempuan yang haid, apakah suntik, apakah Kacau. haid itu kacau itu. Obat lagi karena diganggunya hormon. Kacau dia. Jadi gak usah aja. Macam mana pun kita pengennya anak, kalau tidak Allah Ta'ala kan tidak kan. Kalau kita suka kan nyampuri. Nyampuri apa? Nabi KB-nya apa? Buang di luar.
pelajari coba. Ini buang keluar nggak mau, tahankan lah ya. Udah agak kasar ya. Madu itu. Apa ya, Pak? Hah? Kalau keguguran sama dengan hukum melahirkan. Tentang apanya? Ya kan ada Wajib mandi. keluar darah. Nah, itu darah apa itu? Darah melahirkan atau darah Darah nipas. darah nipas juga? Nipas. Sudah. Itu makanya jangan usah salahkan perempuan dah ya. Satu aja pun kalau kita urus betul-betul, kita sini ngerasakan kereta kan gitu kan. Belah kereta lama tapi kita urus. Di servis, belak-balik di servis, olinya tengok, ya soy. Jadi banyak juga konsumen yang ngeluh sama dia nih, tapi orang tuh gak berani bilang sama dia, soy, apa mau servis, digantinya oli aja, orang oli itu yang penting-penting, iya. Dibongkari karburator semua dibongkar, tapi oli nggak diganti, gimana? Bising juga suaranya, bising lah, oli yang paling penting. Nah. Nggak nanya San, apa olinya perempuan ini? Duit lah ya, gak usah banyak lah, 300 ribu atau hari bikin belanja udah cukup lah itu. Tanya lah boleh buktikan ini. 300 ribu satu hari uang belanja, nah lancar tulinya. Suara pun nggak dengar ya, halus saja. Ini 20 ribu suruh pada hemat lah kau, hemat lah. Pakai kaji pula. Kalau mau kayu ada yang sedikit. Sabar dia, nggak apa-apa, 1 hari, 2 hari gitu juga. 3 hari baru diambil duit, makan kau. Jadi kalau masalah yang dia haid bulan semalam misal 10 hari, kan ikut ada bulan semalam ya. Kalau mau sholat kan nunggu 10 hari kan. Kalau mau puasa sama juga. Puasa. Ini tak boleh puasa, nunggu 10 hari juga. Iya, masalahnya ya puasa. Mesti nunggu lah dia, nggak boleh puasa dia. Karena masanya itu masa 10 hari. Jadi dia tak usah puasa dulu. Nggak usah puasa dia. Apakah berdosa dia? Tidak. Orang yang berdosa itu beramal dengan tidak ilmu. Kalau pakai ilmu nggak berdosa. Jadi ternyata habis mengaitnya. Bodoh lah tuh ya. Kodoh lah. Berarti berubahlah haidnya ya kan. Berapa hari jadinya? Jadi 5 hari. 5 hari. Nah, untuk pakai adat yang akan datang. Yang 5 hari tinggal itu di kodoh. Makanya perempuan yang apalagi yang KB kacau haidnya. Itu dia. Entar 5 hari, entar seminggu, macam-macam lah. Kadang berhenti, kadang ada. Makanya perempuan ini adat haidnya macam mana mulutnya. Perempuan ini kalau tukang repet, haidnya pun merepet. Berapa anak Jal? 9. Alhamdulillah ya, 9. Ceritanya enak ya, tanggung jawabnya besar ya, 9 orang. Berarti kalau hakikatnya dia ini orang amanah, maka kasih altar 9. Yang anak 1, emang 1 aja lah, 1 pun kepayahan kau ngurus ya. Jadi ada dikasih 9, ada yang 1. 1 pun nggak genah-genah. Kasih 9 berarti Allah percaya sama si Jal. Datang yang lain masa ikut-ikutan pula, tambah lagi ini. Tambah susah apa tambah senang? Lain kalau ditinggal mati istri ya, itu silahkanlah ya. Kalau masih ada janganlah dulu. Karena istri kedua bakal menguasai kita 100%. Mula-mula dia ikhlas saja tuh, tapi yang kedua nanti dia mau semuanya. Dia. Nah, macam mana, San? Tambah hari 1 malam. Nah, itulah, dari penyakit lah. Tiga seimbang dia gitu. Memang ada hadis Nabi itu, tapi untuk para sahabat lah yang memang betul-betul kokoh harus memegang agama ya. Seorang sahabat yang kehidupannya pas-pasan aja. Kenapa kau kata Rasulullah? Ya kami hidup kami kayak gini Rasulullah, pas-pasan aja ya. Macam orang pasar 9 itu juga ya kan. Itulah ada sama Nabi. Nabi kawin kau lagi gitu Nabi. Ya kawin, iya kawin. Kawin ada 2 istri ya. Kemudian jumpa lagi sama Nabi. Macam mana kehidupan kau? Udah bagus? Tidak Rasulullah.
Sekarang kami sudah bertiga, ya bertiga itu aja lah pas-pasan aja. Pas-pasan untuk kami bertiga. Udah? Kawin kau Nabi, kawin kau lagi. Jadi 3 istri ya. 3 kan? Jumpa lagi sama Nabi. Tanya Nabi lagi, gimana keadaan kau? Pas-pasan aja kami 4 orang. Nafkahnya. Kawin kau lagi, 4 istrinya jadinya. Orang susah istrinya 4 kan? Baru jumpa lagi Nabi, alhamdulillah sekarang. Rasulullah kami udah enak. Kenapa 4 pada kerja 4 pagi. Ini maksud cerita ini kalau kalian mau istri 4 silahkan aja lah. Yang satu kedai nasi, grosir, yang satu grosir. Detail. PNS. Bantu lah. Ada bukti. Saya jumpa kawan gitu 4 orang istrinya. Ya. Kerjanya nggak ada. Kok bisa? Malah dapat duit dia. Dari istri sendiri bawa duit. Tempat istri kedua, pulang dia bawa duit lagi. Kita lah tuh. Senang dah, 4 orang istrinya ya. Kalau mau cari istri 4 orang, cari yang bekerja semua. Jangan awak udah susah hidup menambah istri pula lagi. Mutilasi atau nungkil lah kepala ke bawah jadinya. Sudah ya. Belum sudah sebenarnya, panjang kali ceritanya lagi nih. Tapi kalau kita teruskan takutnya tumpah ya. Ada sampai silah aja kita dulu ya. Pasal perintahkan haram sebab haid dan nifas itu 10 perkara. Nah, ini nanti kita tahu pula lah apa 10 perkara ini yang diharamkan ini. Kalau udah kita baca, udah kita tabrak duluan ini udah. Maka banyak kali dosa ya. Banyak kali dosa itu. Kalau nggak dikaji kita merasa tak berdosa. Kalau udah dikaji barulah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.